Idris selaku Ketua Panitia. Panjenengan nggih, ngapunten. Sedaya Ketua PAC Badan Otonom NU saya punika saking Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedawung, Bunyai, santenipun ingkang saged kula sebat, dan juga kepada segenap pengurus MBCN Kecamatan Kedawung, baik dari jajaran Mustasar Suryatan Watan Fidyatan, nggih dateng Ketua PAC Muslimat Bunyai Eni, Ketua PAC Fatayat, sahabat Suwaibatul Islamiyah, dan juga ketua PAC yang lain. Untuk menyingkat waktu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pangapunten nyuwun izin kalau Yai Bunyai dalam Muhammad Nurholis dipun dawuhi supados memberikan presentasi terkait perkembangan organisasi MBCN Kecamatan Kedawung. Nanti bisa ditambahkan dari PAC Muslimat dan juga PAC Fatayat atau dari PAC yang lain. Untuk meningkat waktu, yang pertama sebenarnya kalau Yai dari MBCNU Menganti pada tanggal 10 Agustus bulan kemarin kami mendapat tamu kehormatan dari MBCNU Kedamian, dan belum genap 1 bulan kami menerima tamu-tamu yang hebat, tamu-tamu yang luar biasa, nggih punika panjenengan-panjenengan dari keluarga besar MBCNU Menganti beserta badan otonom lembaganya. Dan ini akan kami paparkan, akan kami presentasikan sedikit saja yang bisa kami sampaikan, bahwa MBCNU Kecamatan Kedawung tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia PCN Watan Sragen, itu versi beliau itu lumayan cair. Tapi kalau versi kami belum bisa apa-apa. Kami masih belajar. Maka siang hari ini di majelis ini kita niatnya ngaos sesarengan, musyawarah sesarengan musyawarah organisasi. Kalau saya kalau didhawuhi supados ketua sawir gitu nggih, ketua sawir. Atus zaman saya penjampar pondok niku. Ini foto kami di saat konferensi cabang Sragen yang ke-9. Kami alhamdulillah mendapat peringkat 1 terakreditasi A dari 20 MBC se-Kabupaten Sragen. Saat itu saya masih Ketua Panitia, masih menjadi Ketua Panitia, dan sekarang di bahasanya dipun klopotok kalau Yai Sepuh supados Roy Surya. Ini ada piala, ada piagam, dan juga ada uang pembinaan kemarin kayaknya. Nah kalau nggak salah jutaan lupa, lumayan nih. Next, Mas Sekjen nanti bisa menambahkan. Di video awal tadi juga sudah disampaikan bahwa MBCNU Kecamatan Kedawung berdirinya kepengurusan mulai tahun 1993 berarti sampai tahun ini sudah berapa ini? 31 tahun. Sudah 31 tahun sudah melaksanakan 8 kali konferensi. Dan nomor 7 dan 8 kebetulan saya masuk ke pengurusan. Kemudian disusul setelah MBCN berdiri, disusul berdirinya PAC Muslimat NU, kalau nggak salah tahun 2013 dilantik secara resmi. Beliau Bunyai Eni Saifuddin menika asli Nganjuk, disukuni sol asli Nganjuk. Garwanipun Ponorogo. Next, kita mau taruh mawon. Perkembangan organisasi para Yai Bunyai bahwa secara struktural sesuai ADRT dan Perkum NU tahun 2022, MBCN Kecamatan Kedawung sampai hari ini alhamdulillah sudah membentuk 17 lembaga dan 7 badan otonom. Mulai 1 telah terbentuk 10 pengurus ranting NU ini mulai tahun 2013. Sudah terbentuk 10. Pangapunten untuk MBC Menganti terdiri dari berapa ranting ya? 24, Masya Allah. Hanya
2/3-nya. Gemuk mungkin ya, MBC menganti. Dan juga kami di era masa hikmah kami 2023-2028 sesuai hasil musker WhatsApp pertama kemarin sekaligus pengukuhan ada 17 lembaga, tinggal 1 lembaga LPTNU, lembaga perguruan tinggi NU dari kami belum kita butuhkan. Untuk panjenengan mungkin sudah berdiri, wah mewah megah kan gitu. Dan untuk MBC Kedaung belum, karena yang PCNU saja belum ada perguruan tingginya. Maka kita meninggalkan 1 lembaga. Juga terbentuk 52 pengurus anak ranting Parnu sekecamatan Kedaung. Kemarin alhamdulillah di duku saya namanya Parnu Karangampah. Jadi ada tingkatan ranting, di bawahnya ada anak ranting. Kami menyebut istilahnya Parnu pengurus anak ranting NU. Sampai hari ini terbentuk 52 anak ranting. Malam Senin kemarin Pak Yesrianto Sugarawo di duku saya Parnu Karangampah membuat event besar, menyelenggarakan pengajian, menghabiskan biaya lumayan, tapi alhamdulillah punya saldo 40 juta sekian. Itu murni dari jeripayah teman-teman yang ada di tingkat anak ranting. Juga telah terbentuk 7 banom tingkat PAC, ada Muslimat NU, GP Ansor, Fatihat NU, Bagan Nusa, IPB NU, serta JKH NU. Ini mungkin panjenengan malu lengkap mungkin. Ada juga sudah terbentuk yang banom Muslimat, ada anak ranting Muslimat NU. Kita sebut dengan Parmusnu. Berapa punya ini yang sudah terbentuk? 42 alhamdulillah. Kalau yang NU pengurus, tapi kalau banom itu sebutannya bukan pun tapi pimpinan. Parmusnu pimpinan anak ranting Muslimat NU sudah terbentuk 42. Ini insya Allah semakin tambah bulan semakin tambah terbentuk dari Parmu ataupun Parmusnu yang lain. Next. Oke, tanya jawab di belakang saya. Oh ya, Mas Ida. Terbentuk 10. Ini yang kemarin yang belum sempat kita edit ini. Ada 42 Parmusnu. Next. Mas Ida. Ini Mas. Oke. Berikutnya, sesuai hasil musker WhatsApp musyawarah kerja wakil cabang, panjenengan dari MBC menganti, mungkin panjenengan sudah melaksanakan musker WhatsApp dari? Sudah nih, berapa kali? 1 kali nih, MBC Kecamatan Kedaung di masa hikmah ini juga baru melaksanakan musker WhatsApp pertama, dan kita sudah turba ranting-ranting, termasuk salah satunya pengondisian tentang ada program kegiatan secara terpadu maupun eksternal. Yang pertama, pelaksanaan program kegiatan terpadu ini ada diikuti oleh keseluruhan MBC, kemudian Badan Otonom tingkat PAC, 17 lembaga, ditambah dengan ranting NU, ranting Banom NU, sampai anak-anak ranting. Ini ada pengajian Ahad Pon terpadu yang kita laksanakan setiap hari Ahad Pon. Ini sudah berjalan, kalau nggak salah sudah hampir 12 tahun pengajian tiap Ahad Pon siang pada zuhur sampai asar. Kemudian kegiatan terpadu lagi ada rapat-rapat rutin koordinasi konsolidasi. Ini biasa sering kita laksanakan. Nanti ada di slide berikutnya, ada rapat khusus pengurus harian Surya, ada rapat pengurus khusus Tanmedia, ada rapat gabungan antara Suryatan Badan Kegiatan, sekaligus ada rapat gabungan dengan badan otonom dan lembaga yang disebut dengan rapat pleno. Ini sudah panjenengan pahami dan sudah panjenengan laksanakan tentunya. Ada lagi pelaksanaan kegiatan eksternal yang melibatkan Muspika, Kecamatan Kedaung, Pemdes maupun lembaga terkait. Doa mawon para yai bunyai, nanti MBC NU Kecamatan Kedaung ini akan merintis program ekonomi dari LPNU kita, akan mendirikan semacam toko yang disebut dengan mungkin toko NU ataupun yang lain, baru kita rintis atau NU-mat mungkin yang tingkat PCNU sudah berjalan 7 tahun. NU-mat milik PCN Sragen itu setiap tahun SHU tiap Januari itu
kurang lebih nggak kurang dari setengah miliar, 500 juta. Nah kemarin MBC Kecamatan Kedawu alhamdulillah mendapatkan SHU kalau nggak salah sekitar 10 atau 12 juta kemarin. Next. Kegiatan yang lain sifatnya yang terpadu, ada kegiatan Layang Istimewa. Ini rutin dilaksanakan setiap malam Sabtu Kliwon. Ini juga diikuti oleh semua elemen, baik dari MBC, Badan Otonom PAC sampai tingkatan ranting anak ranting. Ada lagi kegiatan Halaqah Sabtu Wage, ini penguatan aswaja, yaitu penguatan aswaja setiap Sabtu Wage yang dikaji oleh dua kiai, satu Romo Kiai Maksum Abu Darda, beliau termasuk wakil Roy Surya PWNU Jawa Tengah, dan Romo Kiai Nur Hidayat, wakil Roy Surya PJNU Sragen. Ada lagi istighosah dan pengajian umum yang kita sebut pengajian Ahad Pon terpadu. Ini awal mulanya perintisnya ibu-ibu dari PAC Muslimat, punya ini beserta ibu-ibu Muslimat yang lain. Sudah berjalan kurang lebih 12 tahun ya, kurang lebih 12 tahun, 11 sampai 12 tahun. Ada lagi pelaksanaan baksos, ini melibatkan salah satu lembaga kita, Fungsis MBC beserta Banom dan lembaganya. Dan juga menyelenggarakan diklat bintang lembaga, Banom, dan sekaligus pelaksanaan PDPKPNU. Alhamdulillah tahun kemarin yang angkatan yang kelima. Baru saja tadi saya matur sama Ketua PCNU, saya ingin mengajukan PDPKPNU angkatan ke-6. Beliau menjawab jangan dulu, karena menunggu MBC yang lain itu baru sekali dua kali. Jangan dulu malah. Yang kita dari kami ingin terus ya, dari anak ranting Muslimat, anak ranting NU itu nanti calon peserta PDPKPNU angkatan ke-6. Ternyata dari PCNU Sragen sendiri belum berkenan. Ini para ramus beliau rapat-rapat rutin kita laksanakan. Mulai yang pertama rapat rutin triwulan. Ini dihadiri oleh jajaran Surya. Kita tahu bahwa Surya adalah pimpinan tertinggi di struktural NU, maka kami telah melaksanakan di masa hikmah kami dilantik tanggal 26 Agustus tahun kemarin. Jadi ini setahun kita telah melaksanakan rapat pengurus harian Surya sudah 4 kali. Jadi setiap 3 bulan sekali kita rapat harian Surya. Kemudian ada lagi rapat rutin 2 bulan kondisional sifatnya berada di kantor MBC yang diikuti oleh pengurus harian Tanfidiyah. Hasil keputusan dari rapat harian Surya langsung kita serahkan kepada Tanfidiyah, baik itu berupa softfile maupun hardfile, baik berupa yang masih berupa file ataupun sudah kopian printer ataupun printinan ataupun sudah dijilid. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan setahun lebih ini. Ada lagi rapat rutin triwulan yang ini gabungan antara pengurus harian Surya dan pengurus harian Tanfidiyah. Terus istri saya itu di rumah, dan kalau pamit itu rapat. Sering dulu ya, rapat. Ini belum kita menghadiri undangan-undangan di badan otonom, tingkat PAC ataupun menghadiri undangan di tingkatan ranting ilmiah. Ada lagi rapat 6 bulan, namanya rapat pleno. Kami sudah melaksanakan ini hampir 2 kali karena kemarin MBC Kecamatan Kedawu ketempatan Muskercap kedua PCNU Sragen, maka dipending insyaallah nanti di pertengahan bulan ini, bulan September, akan kita laksanakan rapat pleno yang kedua. Next. Para ramus dulu kalau muliakan, ini dosen materinya tidak seperti kemarin keluarin ke Selawon, nanti ada tambahan dari punya ini dan sahabat Soe Badon. Kami dari MBC Kedawu setelah kita mengevaluasi, ternyata keberhasilan kami baru sampai tingkatan ini. Kata Kiai Srianto tadi, terbaik se-Kabupaten Sragen. Kami tidak bisa apa-apa kalau tanpa didukung oleh pimpinan anak cabang badan otonom, tanpa ada dukungan, peran serta kontribusi maupun partisipasi dari PAC Muslimat, PAC Partaya, PAC IPB Ansor, IPB PNU, JKIH, Paganusa. Tidak mungkin kita terakreditasi A, karena yang dinilai itu ternyata sangat jeli, sangat rumit. Kalau kita rasakan sangat rumit, karena bukan hanya yang dievaluasi, yang dinilai bukan hanya sekedar
intern MBC saja, administrasi saja tidak, tapi semua Banom yang terlibat, lembaga-lembaga yang terlibat, sampai pengurus rantainya. Alhamdulillah kemarin kita bisa satu visi misi, kekompakan kita lah yang kita rasakan. Alhamdulillah bisa meraih prestasi yang disebut dengan terakreditasi A. Para Yai, tata kelola organisasi dan manajemen organisasi ini dengan hebat, canggih. Kami sebenarnya belum ada apa-apanya. Nanti bisa sharing, panjenengan nanti bisa memberikan masukan kepada kami apa saja yang harus kami benahi, dan mungkin nanti bisa ada sesi tanya jawab. Yang kedua, ada koordinasi yang baik dari tingkat MBCNU, pengurus rantai NU, Parno, serta badan otorita dan lembaga. Biasanya Bu Nyai Eni, sahabat Soebatun, Ketua PAC Muslimat Partaian ini tidak hanya sekedar di forum rapat saja. Biasa Bu Nyai, sahabat Soebat ini kita sering japrinan ya Bapak. Bukan apa mereka didukani garwane boten ngerti kula. Terus nek kula ya aman jane. Jadi selain koordinasi lewat tatap muka, kita sering koordinasi lewat aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Yang ketiga adanya kader penggerak NU ini. Tadi yang disampaikan Pak Yai Srianto bahwa kami MBC Kecamatan Kedau ini punya kader penggerak NU kalau nggak salah 540-an kader. 540-an kader yang telah mengikuti 5 kali, kalau dulu PKPNU, sekarang PD PKPNU. Insya Allah nanti tahun depan kita akan melaksanakan kaderisasi angkatan yang ke-6. Dari peserta kader penggerak NU ini kami juga tidak ada apa-apa kalau tidak ada dukungan semua dari para yai sepuh, dari jajaran mustasar, termasuk Mbak Yesai Tebir, garwane Bu Nyai Eni ini juga senior kita yang sering kita mintai bimbingan nasihat dari beliau. Maka KPNU ini bisa berjalan, satu karena kita telah terbiasa mengikuti pertemuan rutin ya. Setiap Ahad Pahing, setiap hari Ahad Pahing pada zuhur sampai asar ini dihadiri karena banyak yang merantau. Ada, kalau kita lihat absensinya kehadiran itu rata-rata 150 sampai 200. Kadang kalau musim panen atau musim orang punya hajat mantu kurang lebih 100. Mungkin lumayan saya menurut pandangan kami. Nah, KPNU kontribusinya ini setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh MBC dan juga badan otonom, beliau itu kita mintai sami urunan. Contoh misal nanti ketika ada kaderisasi angkatan ke-6 nanti yang kita share di grup, biar samirun ada yang urunan gula, beras, ada yang itu apa itu yang dipakai untuk masakan sayur apa itu, gori, tewel ataupun yang lain, dan ditopang oleh sahabat dari Fatayat dan ibu-ibu nyai dari jajaran PAC Muslimat. Itu luar biasa, sudah terbiasa. Pelantikan MBC, pelantikan Muslimat Fatayat itu biasa kita samirunan semampu kita. Dan terbukti alhamdulillah kita lihat secara data bahwa semua struktural kepengurusan yang ada di tingkat MBC, PAC sampai ranting itu kalau kita hitung sudah 90% pernah mengikuti kaderisasi baik yang PKPNU maupun PDPKPNU. Sehingga yang kita rasakan bahwa ketika ada kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama, kita rasakan agak ringan, agak mudah, bahkan juga mungkin turah biaya. Kita terbukti kemarin PAC Muslimat Bu Nyai ini kemarin telah melaksanakan pelantikan saldo berapa Bu Nyai? Sekitar 21 juta. Itu dari semua elemen di Samirun mau. Kita latihan kemandirian dari sakit kados panjenengan. MBC panjenengan punya toko yang besar, punya usaha-usaha yang lain. Dari kami belum bisa. Kemarin saja kita baru belajar membuka warung NU namanya, warung Nusantara. Baru berjalan berapa tahun kemarin, belum bisa kita lanjutkan. Yang berikutnya adanya tata kelola administrasi kesekretariatan yang tertib baik secara manual maupun digital. Ini dari sekretaris karena Pak Sioto Mas.
Monggo niki materi saya cukupi. Ya nanti efisien kita maksimalkan, kita optimalkan di sesi tanya jawab. Sebelum saya teruskan ke sekretariatan mengenai para yai, bunyai dari tangkep Margarita kalian materi yang kula aturke terus seputar pengalaman panjenengan monggo nanti bisa kita serap, kita laksanakan di MBC kami. Pak Yai, Pak Surya dan Pak Tantia monggo mengenai yang lain. Oke. Baik. Sana kita Terima kasih paparan yang disampaikan. Saya senang sekali melihat dari MBC ini yang sudah nampak internal dan eksternal masuk kami pagi ini kami di MBC itu sudah berupaya, tapi sampai sekarang masih kondisinya ya kita duduk aja, belum maju, Pak, belum berkembang terkait dengan seperti apa yang diisi. Memang secara fisik bangunan kita dan itu ya memang gaya lah di sana itu. Termasuk yang menganti itu ya tidak jauh dengan PC. Cuman ruhnya itu, ya jadi kami itu di MBC itu masih kerepotan mengelola secara kebersamaan personal pengurus mulai Ustazah Surya sama Tan Vidya. Kalau Ustazah saya memaklumi kalau karena beliau memang tugasnya hanya menurut saya menasihati itu aja. Beliau termasuk yang Rois ini alhamdulillah beliau aktif sebagai Rois saya ini, dan kita kan dengan Bapak Jitri juga. Ya Pak Yai itu juga sangat aktif. Nah karena orang saji itu kan tim. Nah kita itu kerepotan untuk selama ini dengan hanya kemampuan kami dengan teman-teman ini menggerakkan kebersamaannya. Saya lihat dari paparan ini kan kayaknya kayak sudah di sekolahan. Ya kalau di sekolah kamu kan heran karena apalagi sekarang ada bos ya, dan tenaganya kan jelas. Harapannya juga didampingi pemerintah. Nah ini NU kan mandiri, sehingga selama ini kami kesulitan menggerakkan kebersamaannya. Saya lihat ya hanya sekretarisnya dengan 2 orang itu aja untuk membangkitkan di MBC ini supaya kayak gini ada kebersamaan. Tadi saya lihat rapat rutin dan seterusnya. Terus kalau siang ini kan ada keterpaduan dengan lembaga yang jumlahnya itu di kami sudah ada SK itu ada 19 itu. Iya. Terus juga ada barang-barang semua. Kalau data-data ada semuanya, tapi secara personalnya untuk actionnya saya lihat tadi kegiatannya kan jalan semuanya. Nah ini yang ini mulainya piye? Mulainya ini. Iya. Karena ketika ini saya lihat sudah ideologinya saya lihat sudah jalan dia. Ya. Nah ini yang kami termasuk ke sini. Ini mohon nanti untuk teman-teman para kiai semuanya ini ada semacam pengalaman baru untuk ini sehingga bisa kami terima. Di sana nanti walaupun bertahap itu kami berupaya berjuang dengan para pimpinan dengan para pengurus. Ya mudah-mudahan dengan hasil ini bisa. Saya mohon dengan hormat Pak Yai nanti ya biar sekarang kan materi ini nanti kami mohon untuk dikasih baik yang di organisasi ini maupun yang di Aswaja apa Nun Sewu. Kalau saya ini karena saya juga sebagai kepala madrasah kan ketika agitasi itu saya umumkan siapa minta bayar tak kasih. Memberikan sesuatu yang baik itu kan manfaatnya banyak kan. Ya. Di NU ketika ada kegiatan juga begitu. Terima kasih, mohon maaf gitu. Mohon untuk di apa yang saya tanyakan tadi. Lanjut ya. Wabarakatuh. Dari Bang Yai Asmani pun. Maaf saya Nur Faris Mansur. Oh gitu. Iya. Saya sekarang posisi sebagai wakil ketua satu dari Bapak Ketua Pak Idris. Oh jadi beliau. Oke, terus. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya Nurulta ya.
yang saya tanyakan dalam penyampaian data tadi ada beberapa anggota, bahkan ada anggota aktif dan ada anggota yang tidak aktif. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sistem pendataan anggota yang ada di MBC Kedaung? Yang kedua, apakah dalam sistem pendaftaran anggota yang pertama ada iuran anggota dan anggota mendapatkan kartu anggota? Pertanyaan saya itu. Yang selanjutnya, bagaimana penataan administrasinya untuk memanajemen organisasi ini sehingga organisasi ini mudah dipantau, bahkan mudah untuk mengidentifikasi anggota aktif maupun anggota yang tidak aktif. Kemudian yang terakhir, masalah rapat. Kalau kita melihat itu banyak sekali rapat. Apakah rapat itu sudah diidentifikasi bahwa rapat ini cocoknya hari ini jam sekian? Karena kita rata-rata ini bekerja, kumpulnya hanya bisa malam saja, dan itu pun malam minggu kalau kosong. Itu aja. Bagaimana sistem rapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini Mas Manipun. Ayo Nurhuda. Matur nuwun kali Pak Yai Nurkholis sama Pak Yai Nurhuda. Berarti Nur triple nih. Nuroni. Ini kalau gila semawon dari Pak Yai kalih punika pertanyaannya hampir mirip, hanya beda bahasa nggih. Yang pertama, berawal dari sebelum kita rekrutmen calon kepengurusan MBC Kecamatan Kedaung, kami pertama sowan dulu. Salah satunya kita sowan kepada calon-calon para pengurus. Dan nanti langsung kita aturi, Yai, panjenengan menawi kerso dari pengurus baru, dengan kedah kerso mengisi fakta integritas. Dan fakta integritas itu harus diperjelas, termasuk salah satunya adalah harus siap membayar IANA syariah. Ada uang pangkal seperti yang ada di RT, ada uang pangkal, ada uang iuran IANA syariah. Uang IANA syariah itu. Uang IANA syariah itu dari kami MBC ini belum berani seperti PCNU ya. Kalau PCNU Sragen, uang IANA syariah sudah 100.000. Sudah 100 tiap bulan itu. Kami dari MBC sepakat baru mampu seperempatnya. 25.000 tiap bulan. Tiap bulan. Dan kita telah memberikan buku IANA syariah itu. Nanti setiap pertemuan asosima ataupun rapat kita sodorkan. Bahkan bendahara kami MBC itu berani nge-share di grup MBC. Nanti biar dibaca, orang yai yang belum membayar IANA sampai bulan apa nanti biar dicek sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beliau-beliau yang kita libatkan di kepengurusan MBC ya, siap mengisi fakta integritas, maka kita mintai data seperti KTP dan juga data pribadi lain, dengan harapan nanti ketika kami MBC nanti di akreditasi yang kedua nanti siap tidak 2 kali kerja. Setelah itu akan ada rapat-rapat setelah fakta integritas diatur ke semua, rapat keseluruhan gabungan. Salah satu kesepakatannya adalah membuat seragam. Seragam ini juga ini seperti seragam pelantikan, meskipun ini sudah agak ini nopo sing awake nopo kaine sing dari itu. Kemudian ada lagi secara apa ya, bahasanya kita menyebut semangat dari para yai dari MBC, karena kita sering ngopi ya. Ngopi bukan hanya sekedar di forum resmi rapat, tapi juga sering ngopi di luar rapat. Seperti kemarin yang saya sampaikan di hadapan para yai MBC NU Kedamaian kemarin, kita kopi darat itu sewaktu-waktu. Kadang datang ke rumah saya itu jam 11 malam sampai menjelang subuh, biasa seperti itu. Pembahasannya apa? Seputar tentang kinerja dari MBC. Mungkin dari kitab darat itu dari ketanggihan. Dari ketanggihan ini harapannya apa selama 1 bulan? Nanti terus dilanjutkan oleh lembaga-lembaga. Sering. Kemarin kita kopdar saja, kalau kita hitung itu 1 bulan yang tidak kita ekspos ya, 3-4 kali. 3-4 kali bisa kita laksanakan, bahkan lebih.
Bukan ibu-ibu dari PAC Muslimat, Kopdar nopo niku. Tekdar ya. Yang kedua, yang ketiga, pengalaman kami selama saya dulu Roy Suriah Ranting ya, 2013 Roy Suriah Ranting NU Desa Bendungan, kemudian 2018 Kekuatan Bidya MBJ, 2023 Roy Suriah MBJ. Itu pengalaman saya pribadi selama 11 tahun ini. Kita jangan bosan-bosan silaturahim. Contoh, misalnya ada satu ranting saja yang belum ada kegiatan rutin, misal ranting A. Setelah pelantikan pengurus rantingnya itu kok ranting A tersebut belum melaksanakan kegiatan, kita berubah, kita suani ke Roy Surya atau Kekuatan Bidya ranting setempat, dan terusnya kita koreksi terus, sampai alhamdulillah 2023 akhir kemarin telah terlaksana musker ranting, musyawarah kerja ranting. Jadi istilah-istilah yang ada di tingkatan atas konferensi ada muskercap, kalau yang MDC muskerwacap, kalau ranting pun juga diharapkan semuanya juga mengikuti, disebut dengan musker ranting. Anak ranting saja juga kita harapkan juga ada musker anggota. Kalau tingkatan anak ranting sebetulnya musyawarah kerja anggota. Kemudian selain kopdar tadi mengisi fakta integritas, sering kita itu bertemu di rakor-rakor, di Latus 5, di Halakoh, dan juga pengajian Ahadkon. Ada lagi kita ini biasanya bahasanya pun istighosah intern. Istighosah dengan cara kita mengundang jajaran Surya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan setiap malam Kamis pagi ya itu. Sebenarnya pengurus harian Surya itu rapatnya sudah ditentukan setiap malam Kamis pagi. Hanya saja kemarin saja kurang lebih 2 minggu yang lalu diajukan malam Senin karena ya kondisinya waktu yang ketempatan tetangganya itu punya hajatan mantu, maka diajukan. Dan kita sudah paten setiap malam Kamis pagi. Selanjutnya tentang kita kolaborasi dengan badan otonom lembaga. Oke, contoh misalnya kita tetap mendampingi badan otonom misalnya GP Ansor. Di tahun kemarin ketika saya masih menjadi ketua Panitia, sering saya pepet ketua Panitia sebelumnya. Nah sekarang sahabat polisi juga ketua PAC GP Ansor sama Menteri Dawung, ini akan saya cek nanti di rapat pleno kinerja panjenengan para ketua-ketua PAC Banom itu selama 6 bulan kemarin kinerjanya apa saja. Akan kita koreksi, akan kita evaluasi di rapat pleno pertengahan September yang akan datang. Dan para yai, dan juga perlu kami sampaikan bahwa perolehan kotak koin, ini panjenengan perolehan kotak koin berapa nih? Sudah berapa puluh juta nih? Perolehan kotak koin MBC Kecamatan Kedong ini akhir-akhir ini drastis turun. Ini perlu kita evaluasi, kita tidak lanjuti. Kemarin sudah raker 17 lembaga kita dampingi, semuanya wajib mengadakan rapat kerja. Materi rapat kerja itu berdasarkan hasil musyawarah kemarin. Musyawarah kerja wakil cabang pertama ditindaklanjuti oleh semua lembaga-lembaga dan juga nanti badan otonom. Termasuk salah satunya yakni rapat kerja itu godok dari prioritas kinerjanya selama 3-6 bulan ke depan apa, itu terus kita dampingi. Tadi Pak Yai Nurhuda bertanya, kami secara manajemen ini alhamdulillah terbantu oleh sekretaris kami. Beliau sudah 3 periode, mulai dari Romo Yai Saifuddin sama Pak Haji Samsudin sampai di masa hebat ini, sehingga secara kesekretariatan administratif kami sudah tidak ada PR. Biar beliau Pak Busyoto ini biar melaksanakan sendiri, dibantu oleh beberapa sekretaris. Dan MBC Kedawung ini agak gemuk, ada 59 personil yang kita masukkan, jajaran Pustasa sampai jajaran Tanjidya. Kalau lembaga-lembaganya minimal 10-15 orang kali 17 lembaga. Ada yang belum saya jawab ya? Tadi saya maaf belum saya tadi kan ada uang pangkal, ada Ada pangkal kemarin 100.000. Ketika saya masih ketua Panitia, uang pangkal itu diberikan hanya seumur hidup sekali.
seumur hidup sekali uang pangkal. Kalau kita sekolah di uang apa nih namanya? Uang gedung ya, sudah 100.000. Dan yang uang i'anah syariah itu 25.000 setiap bulan. Ditambah yang banyak biasanya malah samirun ini, urunan-urunan setiap kegiatan-kegiatan. Biasanya kita sudah terbiasa menjelang kegiatan apapun di list di grup. Nanti ada yang donaturnya itu memberikan donasi 1 juta, 500, 200. Biasanya Roy Surya atau Ketua Panitia di Pro. On nulis DW ditulis oke. Kamu di sini. Dia di sini ngasos produk dari ini. Dan juga ya hasil perolehan Kota Koi kami telah membeli sebidang tanah dan 2 tempat. Yang pertama di Dukuh Banaran 400 dan 320 juta itu murni dari perolehan Kota Koi. Dan yang kedua kita telah membeli tanah seluas 400 meter di pinggir jalan itu seharga 450 juta. Ini minta doanya proyek SBY, insya Allah akan kita bangun 3 lantai. Yang ini Nusewu ini wakaf dari Pak Dr. Purwati. Dulu ini masih tanah, kemudian kita bangun bersama-sama, ada bantuan donasi dan juga samiru tadi. Maka dari itu yang ini jangan dilihat di atas, plafonnya belum ada. Karena kita prioritas di gedung yang kedua. Gedung yang kedua kita strategis di pinggir jalan, tapi dia agak bising. Nanti insya Allah di bagian belakang akan kita bangun 3 lantai. Insya Allah semua badan otonom tingkat PAC dan lembaga nanti kita beri ruangan-ruangan, kamar-kamar untuk sekretariatan dari badan otonom dan lembaga. 200 pun ya, ini lebih ancang-ancang, lebih mujadah harus dirusak. Tapi alhamdulillah kemarin juga kita telah renovasi ruangan kantor kita. Ada nanti ruang meeting kapasitas 20 orang ada nanti sudah kita pesankan, dan juga ruangan khusus mandataris, ruangan rapat untuk umum, dan belakang masih ruangan kosong yang akan kita bangun 3 lantai. Betul ya, ada lagi? Saya tambah sedikit sebelumnya lain. Yang pertama terkait dengan anggota tadi itu khusus anggota pengurus atau anggota semua warga. Kalau menurut saya kalau anggota pengurus kan sesuai yang di SK kan seperti itu. Kalau tadi saya mendengar sini 59, ini tidak jauh dengan di tempat kami ada 55. Iya, nah. Itu berarti anggota internal kita. Nah, yang menjadi problem kami, mohon maaf saya ini kan yang KTA itu apakah di sini karena kan dari PB itu kan. Kalau kata itu kan. Nah, itu kan di sana sampai sekarang kan juga nggak muncul. Bahkan di Sragen ini sudah beres ketika KTA itu. Terus selanjutnya usaha apa saja dari MPC ini MPC kan Pak? Iya. MPC ini sudah punya usaha apa saja. Menurut saya kalau bilang usaha kata ada 5 atau apa kan? Berarti 5 itu jika dikelola itu kan memunculkan hasil kan, atau kalau bisa berjalan kan SHU seperti itu, sehingga ketika usaha apa saja yang menurut kami nanti bisa kita tiru Pak. Barangkali seperti itu walaupun tidak semuanya, karena kami berpikir kapan atau gimana atau MPC menganti ini bisa memunculkan usaha sehingga bisa berjalan, berkembang, ada hasilnya. Terus kalau ada kegiatan itu nggak urunan karena memang kalau saya pribadi ya NU ya urunan, karena sejarahnya dulu kan begitu kan, tarik urunan. Iya, walaupun sukarela kan gitu kan. Ya, nah termasuk begitu. Dan mohon maaf sampai sekarang ini, mohon maaf ini aset dari MPC ini sampai berapa dengan yang sudah dikelola macam-macam. Terima kasih. Betul ya. Dari MPC Kedau itu sebenarnya belum punya usaha, badan usaha yang kita bentuk itu kemarin Warmus itu Warung Nusantara itu sekarang masih off karena terkait suatu kendala SDM kita yang belum siap. Kita yang sudah berjalan kita nginduk di NU-mat-nya PCN Sragen. NU-mat-nya PCN Sragen itu setiap bulan Januari telah memberikan SHU RAT-nya itu kemarin saya ingat sekitar 450 juta.
dan MBCN Kecamatan Kedaung kami kebagian kurang lebih 10 juta atau berapa saya lupa nominalnya. Sekian ya. Kemudian yang lain ini doanya ya. Kemarin Ketua Tanfidia sudah kami tugasi. Ini di bulan depan maksimal akan kita launchingkan ini air mineral ya. Air mineral kebetulan kita sudah punya rekanan kerja. Jadi setiap kardus itu dari kami mungkin aja nggak ada 20.000. Nah, ini lebih bocoran punya sahabat-sahabat. Dari sana, dari kami mungkin dari hasil dari produksi 12.000. Nanti akan kita produk di Lapat Trino, akan kita bagi-bagi. Misalnya kita jual ke konsumen itu 20.000 atau berapa, masuk di kas PAC, ranting-ranting atau ranting 200.000 mawon. Perolehan ya, pemasukan yang kita dapatkan kita dari perolehan koin ya. Koin itu memang sebagai penunjang utama kita. Dulu sebelum pandemi kami sempat memperoleh koin itu 32 juta setiap bulan. Karena pandemi ini tinggal kurang lebih 21-22 juta. Kenapa kok bisa turun gratis? Karena ini PR kita, karena ini keluarga gitu. Karena ada, misal kami utarakan nggak apa-apa, ada kotak koin tandingan. Biasa karena kalau sudah terbiasa itu lewat Jawa itu apa? Milian. Aku sing ngurusi dari akar dari bawah kok door to door, kok mosok ora entuk oke. Ini PR kita kemarin di raker papan kerja UJIS kemarin sudah kita bahas. Jadi kami MBC beserta UJISnya akan berubah ke rantai-rantai UJISnya. Kita akan profesional seperti PCNU kemarin di eranya Mbak Ma'ruf Salamuddin ketika beliau menjadi ketua Tanfidia, karena inisiator gerakan koin NU itu Romo Yai Ma'ruf Salamuddin tahun 2016. Itu setiap kota petugas koin itu mendapat fee Rp1.000. Kalau memang nanti kok masih kurang banyak, bisa kita tambahkan. Itu evaluasi dari kami. Selain dari perolehan kotak koin, tadi dari Umat, PCNU, dan Sambilon, yang Warnus itu Warung Nusantara, insya Allah tahun depan akan kita tindak lanjuti, kita hidupkan lagi. Mungkin nanti ganti nama mungkin Umat ataupun toko NU atau yang lain nanti akan kita sepakat bersama-sama. Dan yang ketiga Sambilon tadi ya. Alhamdulillah untuk Sambilon ini tingkat kesadaran kita sampai hari ini masih semangat. Jadi alhamdulillah masih berjalan. Harapan kami nanti nggak ada iuran seperti panjenengan tadi yang panjenengan ketika nih. Jadi usaha-usaha kita bisa menopang, bisa mencukupi kebutuhan mingguan, harian sampai bulanan sampai tahunan. Ini yang lain tadi yang belum saya jawab. Untuk yang lembaga pendidikan nanti di bawah sana posisinya, detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh dia. Nama saya Isbahul Umam, kebetulan wakil Rois MBCN. Oke. Terima kasih. Kalau kita lihat saya tentang keberhasilan MBCNU Kedaung dengan meraih juara 1 terbaik se-Kabupaten Gresik, Sragen. Maklum, saya kan orang Gresik. Semoga kemanten semangat. Kalau kita lihat menganti juga dengan penghasilan itu kan ditunjang dengan tata kelola organisasi, kemudian koordinasi antar lembaga, banon dan lain sebagainya. Kemudian ada kesekretariatan, dokumentasi dan macam-macam itu. Dengan keberhasilan itu tidak mungkin ujuk-ujuk seperti itu. Dan saya yakin dari awal itu pasti ada kesulitan atau mungkin ada kendala atau hambatan untuk mensinergikan antara koordinasi dengan banom-banom yang ada. Khusus di Kecamatan Menganti, terus terang kita belum mampu untuk mengkondisikan semacam itu. Sebab kalau kita lihat setiap ada kegiatan yang perlu ditopang dengan kebersamaan seperti itu masih belum. Artinya
di Bawah Muslimat itu ada kegiatan, cuma kita support, kita ada seperti itu. Fatayat atau mungkin yang lain itu aja seperti itu, mereka punya kegiatan masing-masing. Nah, untuk mensinergikan itu dengan mengkoordinasikan agar kegiatan itu jadi satu kegiatan yang ditopang oleh komponen-komponen yang ada khususnya NU dan banom-banom serta lembaganya, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Nah, apakah kesulitan itu sama yang dihadapi awal ketika MWC Kedawung melaksanakan, mengkoordinasikan semacam itu? Sebab paling tidak lembaga-lembaga ataupun banom-banom itu merasa, iki lho wilayahku, iki rumah tanggaku, yo aku kayak gini. Kadang-kadang gini ngapunten, ono kegiatan muslimat ranting tapi tidak pernah koordinasi dengan rantingnya. Terus pokoknya melaku. Ketika kita kok lho ono baru. Nah, apa semacam itu? Oh gitu kok. Nah, artinya ini perlu perubahan mindset untuk menjadi kita lebih maju. Itu mindset harus dirubah. Muaranya bagaimana NU itu bisa NU-nya, karena di situ ada muslimat NU, Fatayat NU, bukan muslimat, bukan Fatayat, bukan IPNU, bukan yang lain, tapi NU sebagai rumah besar. Nah, sekarang saya tanya, apakah pernah atau mungkin awal-awal itu mengalami semacam itu untuk mensinergikan banom-banom dan lembaga-lembaga itu, kemudian semua sama-sama fokus untuk mengelola organisasi sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, perkumpulan atau perkum di Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai bekal nanti biar ketua MWC ini gak didik-didik kok. Didiknya pokoknya ketua kan seperti itu, maka karena NU itu bukan milik pribadi tapi milik kita semua warga NU khususnya di Penganti, termasuk tadi ada iuran IANA, ada pendapatan itu kan perlu untuk menjadikan modal awal untuk perubahan MWC NU Menganti ke depan itu lebih baik. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya matur karena pengalaman gitu, ngapunten gitu. Pengalaman saya beserta pengurus yang lain itu karena kami kan sudah lumayan lama lah menjadi pengurus, mulai dari ranting sampai MBC 2 periode ini. Tentunya juga setiap intern kepengurusan pasti ada problem, pasti itu. Mulai dari problem rumah tangga, kemudian program organisasi, problem keorganisasi khususnya tingkat MBC maupun ranting NU-nya. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa pengalaman saya 2018 ini nanti biar mengarah ke pertanyaan panjenengan ya ini. Konferensi itu bukan hanya sekedar memilih Rois Surya atau Tanfidia saja. Ini yang perlu kita pahamkan kepada ranting-ranting NU. Ternyata ada PR yang sangat besar di konferensi itu. Selain pembentukan tim ahwa, kemudian terpilih Rois Surya, pemilihan ketua Tanfidia, selain itu kita harus merumuskan program-program kegiatan selama 5 tahun mendatang. Maka dari itu pengalaman kami kemarin, saat itu kebetulan saya menjadi ketua panitia konferensi 2018. Ketua panitia konferensi malah jadi ketua Tanfidia, gitu loh. Dan saat itu kami konsultasi kepada senior-senior kami, Yesef Udin, Mbak Yesef Sanisipun itu agar ikut serta untuk membuat materi. Salah satunya perumusan tentang kebersamaan MBC bersama Banu-Banu dan lembaganya. Maka diawali dengan materi konferensi itulah kami telah membuat buku, nanti dibawa dan Pak Yoto materi buku. Nggak bawa lagi, materi musker baca kemarin nggak dibawa. Mari yang MBC kedamaian kita oleh-olehi. Mungkin ada waktu bisa diambil walau meskipun satu buku. Oh sudah dibawa gitu. Lanjutnya gitu. Berawal dari konferensi wakil cabang sudah kita tata dulu materi-materi yang akan dibahas di konferensi itu,
program-program selama 5 tahun ke depan, karena peserta dari konferensi itu melibatkan semua badan otonom tingkat PAC. Setelah konferensi ditindaklanjuti muskerwacak, musyawarah kerja wakil cabang atau musyawarah kerja MBC, itu tinggal menindaklanjuti dari keputusan konferensi. Nah, musyawarah kerja MBC itu ditindaklanjuti rapat pleno. Di rapat pleno itulah kita tinggal menyepakati mana yang harus diprioritaskan kegiatan apa gitu. Maka perjalanan kegiatan tersebut maka muncullah kebersamaan, satu visi misi, satu frekuensi, ya, sehingga kami di akhir ini nggak ada problem insya Allah. Karena berawal dari tadi, jadi memang tadi disampaikan Pak Isrianto, kita tidak mungkin hanya membutuhkan 1 tahun 2 tahun, kita membutuhkan 10 tahun 11 tahun ini berjalan, baru bisa kita mindsetnya tertata dari MBC sampai ke badan otonom lembaga-lembaga. Nanti yang badan otonom, khususnya PAC Muslimah, PAC Fatayat, PAC GP Ansor, nanti biar memberikan pemaparan sendiri. Nanti saya tinggal salah dulu di Lotrian Sikap. Kemudian saya ada pertanyaan boleh, monggo. Monggo ya. 10 menit lagi nanti gilirannya PAC Muslimah, Fatayat sama GP Ansor. Lotrian Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa tadi ada banyak hal yang sudah terdapat dari pertemuan ini. Namun saya fokus ke yang nomor itu pengkaderan nomor 3 ya. Tadi sudah disebut bahwa di MPCNO Kedaung ini sudah ada 500 kader bergerak. Tapi kami belum mendengar tadi apa peran dan fungsinya, strateginya supaya tugas kader penggerak kan bergerak dan menggerakkan. Nah, maka kami ingin belajar dari sini, nopo mawon yang sampun dilaksanakan oleh 500 kader penggerak tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami tertarik strategi pemberdayaan ranting. Nah, jadi selain ada komunikasi baik kopdar atau apa namanya itu, nah bagaimana apakah di ranting-ranting Kedaung yang cuma 10 ya tadi 10 ranting, tetapi mampu mencetak 52 Parno anak ranting. Parno. Nah, tersulit dan sebagainya. Mohon penjelasan, terima kasih. Yang pertama tentang anggota kader, kita sebut anggota KPNU ya. Anggota KPNU kurang lebih 540-an itu kontribusinya adalah tadi benar, bergerak menggerakkan semua elemen. Karena semua anggota KPNU itu berasal dari struktural. Kita tidak ingin satu orang pun anggota KPNU itu tidak menjadi pengurus. Maka evaluasi kita ketika kita mendapat laporan ada 1-2 anggota KPNU kok belum masuk struktural NU maupun Banom, kita harapkan segera masuk, dimasukkan ke anak ranting, ke ranting NU atau muslimat, dari ibu yang muslimat, baik itu PAC maupun ranting ataupun para muslim tadi, ranting muslimat NU dan juga lembaga. Kontribusi pertama itu semuanya harus ikut di dalam struktural, semua tingkatan. Yang kedua, ikut menggerakkan di setiap kegiatan tadi dengan kita Samirul tadi ya. Karena Samirul dari kader penggerak itu sangat membantu kegiatan kita di semua kegiatan yang sudah berjalan. Dan lagi anggota KPNU nanti juga penyokong dana untuk pengkaderan berikutnya. Jadi MBC sudah ringan menyokong dana mulai dari urunan beras ataupun sembako atau yang lain itu kita prioritaskan dari intern kita KPNU. Kemudian tadi yang kedua apa tadi Pak Yai? Tentang dari ranting. Kenapa kok pengurus ranting itu juga berani sekaligus kok sam'an wa ta'atan kepada MBC? Ya tadi karena kita sering ketemu, sering koordinasi, konsultasi dengan mengikuti Lailatul 5 ya. Lailatul 5 setiap Sabtu Kliwon itu sudah berjalan masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga itu sangat bisa maksimal untuk, memang itu tujuannya untuk saling apa ya, bahasanya untuk curhat dari ranting itu apa sih selama ini.
Tentunya misalnya ada satu ranting, kita sebut saja kemarin ranting NU Wonokerso itu kesulitan untuk membentuk parlur anak ranting. Masalahnya apa? Kita suwani oleh suliannya. Secara pribadi kita suwani, kita santai-santai ngopi udut, ternyata juga bisa terbentuk kemarin bisa membentuk 3 parlur, lumayan 3 parlur. Nanti biar diteruskan pembentukan parlur di duku-duku yang lain. Jadi parlur itu tingkat dusun. Tingkat dusun. Jadi ada ranting tingkat desa kelurahan, kemudian tingkat anak ranting tingkat dukuh kalau bukan di sini. Dukuh. Dan juga itu bisa kita sebut tingkat jamaah masjid, ya. Oke, membawai anak ranting. Dan senjata kita telah membagikan buku ADRT dan Perkum NU ke 10 ranting tadi. Dengan berdasarkan Perkum dan ADRT, maka beliau-beliau yang ada di tingkatan ranting itu langsung berkenan menindaklanjuti terbentuknya anak ranting. Ini kok senjata kami juga ada itu. Perkum dan ADRT kita bagikan, dipelajari, ada semacam ngaji organisasi, kita beri pemahaman dan juga kita dampingi. Tidak lepas kita hanya jauh saja, tapi kita juga mendampingi pembentukan anak ranting. Kita kan punya anggota banyak gitu, dari jajaran Surya kita tugaskan, jajaran Widya kita tugaskan seperti itu. Betul ya? Dan rasa memiliki itu ada di sini. Nah, ini beda dengan masih jauh dengan di mengaji. Jadi saya kepingin ya ijazah mawon ijazah dari jenengan. Kira-kira apa yang sehingga mereka itu mempunyai satu komitmen yang luar biasa. Barangkali ada ijazah yang bisa diberikan kepada kami untuk memudahkan orang-orang bisa mempunyai kebersamaan dan ideologinya yang kuat seperti itu. Kadang-kadang di tempat kita 1 bulan sekali itu Fatayat Muslimat ya, pengajian tahlil akbar itu setiap 1 bulan sekali. Untuk mengisi kota itu banyak yang 2000-an. Ini yang saya iri dengan yang diserahkan. Terima kasih, Ngoten mawon. Iya, benar. Mungkin sakit dijawab punya ini, selaku Ketua PAC Muslimat Kedawung. Ditambahkan maksudnya ya. Nanti Bu Yai karena ijazah dengan gudangnya Pro Yai. Nah, kalau kita pengalaman pribadi, kita mempunyai muasis pendiri NU, ditambahi para muasis Nahdlatul Ulama beserta muasis Badan Otonom NU di Fatihai tiap hari nih. Senjatanya Fatihah. Jadi kekuatan doa itu bisa merubah yang tadinya kok belum kompak, insya Allah bisa menjadi kompak. Nanti Bu Yai, nanti tentang intern dari Bandung nanti biar dijawab oleh Bu Yai dan sahabat Soeb Baton. Yang kami bisa jawab dari EPC Kedawo bahwa kenapa kok dari Bandung bisa bersinergi dengan kegiatan EPC, karena tadi konsolidasi, koordinasi yang secara rutinitas, secara kontinu tadi membuahkan hasil yang satu frekuensi. Mungkin gitu. Jadi sering bertemu, intinya pun sering ketemu gitu. Mau saya Pak Yenurda belum saya jawab untuk yang non struktural Pak Yai, bahwa untuk Kartanu khusus dari Jawa Tengah itu diberi izin setiap PCNU menerbitkan Kartanu sendiri. Jadi kemarin tahun 2013 PCNU Kabupaten Sragen telah menerbitkan Kartanu, kemudian disusul yang kedua tahun 2019. Maka setiap anggota yang warga Nadiyin 2013 kemarin tercatat se-Sragen itu 100.000 warga yang sudah mempunyai Kartanu. 100.000 warga. Lalu yang 2019 6 tahun berikutnya saya lupa, yang terdata kurang lebih 150-an kayaknya, 150.000 yang sudah berkartanu. Nah yang fakta integritas tadi punya yang tanya, fakta integritas tadi memang dari setiap struktural, mulai dari MPC dan PAC sendiri mempunyai aturan sendiri. Nanti biar disampaikan punya ini atau sahabat Polis ataupun sahabat Soeban nanti. Kadang ada tambah lagi untuk pertanyaan sebelum kita lanjutkan dari Bandung dengan PAC, baik PAC Muslimat, Fatayat, Bidakser, Pilar Sholat Id. Mengenai tambahan pertanyaan untuk Latul Sedap. Ampun gitu ya. Mungkin jenengan menaik sampun pindahkan pemaparan dari Bunyai ini, sahabat Soebaton,
sahabat Joyce nanti ada pertanyaan tambahan dari panjenengan. Karena kalau hanya sumbernya dari MBC kurang abdol. Kurang abdol. Dia ditambahkan dari Kiai Muslimat dan Kinasor. Niki kalau izin dia sholat ini, ini kan jamaah takhir. Pokoknya punya ini dulu dia disepuh. Kita lagi kalau jangan mandar ini.